Berikut Andik Firmansyah turut menjadi sorotan media Malaysia akibat aksi brutal di kasta kedua sepak bola Indonesia. Sebagai jebolan Liga Malaysia, tindak tanduk Andik Firmansyah di usia senja masih menjadi perhatian negeri jiran. Terlahir pada 23 November 1991, Andik pertama kali mencuat sebagai Messi Indonesia bersama Persebaya pada tahun 2010-an. Ia kemudian sempat memenangi trial di luar negeri termasuk DC United yang pernah dimiliki Erick Thohir. Kepindahan ke luar negeri pun ia menangi, yakni menuju Selangor FC di Liga Malaysia. Selama 4 musim di Selangor, Andik melegenda di sana dan disebut sebagai pemain terbaik dari Indonesia setelah Bambang Pamungkas. Ia sempat bermain 1 musim bersama Kedah Darul Aman sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2019. Periode terbaiknya bersama Timnas Indonesia terjadi di Piala AFF 2016 saat membawa tim Garuda menembus final. Semua itu telah menjadi kenangan dan Andik sejak musim lalu melanjutkan karir di kasta kedua Liga 2. Musim ini ia bermain untuk Persiraja Banda Aceh yang secara geografis tidak jauh dari Malaysia. Tak heran setelah baru-baru ini Andik menggegerkan sepak bola nasional, media Malaysia turut menyoroti. Pemain 32 tahun itu menjadi antagonis dengan bertindak brutal saat timnya melawan PSPS Riau pada Minggu 13 Oktober 2024. Perilaku mantan pemain sayap Selangor FC Andik Firmansyah mencuri perhatian sepak bola Indonesia baru-baru ini, tulis media Malaysia makanbola.com. Andik yang kini beraksi untuk klub Liga 2 Indonesia Persiraja Banda Aceh disebut memukul wajah pemain PSPS Pekanbaru, Ilham Foto hingga terjatuh. Insiden dimulai saat wasit Agung Suhanda menilai Andik menerjang keras pemain PSPS Riau. Andik yang tidak berpuas hati kemudian memukul wajah Ilham hingga terjatuh. Insiden ini mencetuskan rasa tidak senang dari kalangan pemain PSPS. Bekas pemain Kedah Andik itu kemudian bertindak mengasari pemain yang sama. Perilaku Andik yang tak patut dicontoh hingga disorot media internasional membuatnya pantas dihukum berat. Beberapa waktu lalu, Komisi Disiplin PSSI menghukum legenda timnas lainnya, Boa Solosa, akibat tindak pemukulan. Tak peduli mereka pernah membela Merah Putih, pemain yang bertindak brutal di lapangan meski diganjar dengan hukuman yang membuat efek jera. Pemain timnas, apalagi sudah senior, semestinya memberi contoh bagi generasi muda untuk menghormati lawan dan pengadil.